Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com, dan ini adalah video kedua dari lanjutan video modeling objek kapak. Dan kita masih menggunakan software Blender versi 2.8 Alpha 2. Dan kalau teman-teman belum lihat video yang pertama, silahkan cek link yang ada di bawah video ini, deskripsinya ada di situ. Silahkan tonton dulu video yang pertama, baru kita akan lanjut ke video yang kedua. Ini adalah hasil akhir yang nanti kita akan buat di video kali ini. Kita kembali membuka file yang sudah tadi kita buat. Nah, kalau teman-teman belum membuat modelnya, bisa download modelnya yang sudah saya siapkan di link yang ada di bawah video ini. Oke, setelah dibuka filenya, dan kita akan langsung masuk ke bagian texturing. Yang pertama, saya akan seleksi dulu objek kayu yang ada di sini. Untuk memberikan nama ini sangat mudah sekali. Kalau kita perhatikan di dalam layer tadi, di sini ada collection model kapak. Kita lihat di sini namanya adalah Cube 001. Untuk objek yang kita seleksi ya. Di sini ada lingkaran warna orange. Ini artinya objek ini yang kita seleksi. Kemudian kita bisa memberikan namanya atau mengganti namanya dengan cara kita double klik di sini dan kita beri nama ini adalah kayu. Kemudian ini cube ini pasti adalah bagian besinya. Kita double klik di sini dan kita beri nama besi. Ya, namanya boleh terserah teman-teman. Tapi ini hanya contoh bagaimana cara mengganti nama saja. Oke, kemudian saya nyalakan ini supaya teman-teman bisa melihat shortcut yang saya gunakan. Ini dia shortcutnya ada di bawah kiri ya, pojok kiri. Nah, sekarang kita akan coba berikan tekstur untuk kayu dulu, untuk pegangannya. Caranya, kita akan masuk ke dalam, di atas di sini ada layout yang sudah disiapkan. Kita lihat dulu di dalam tab material di sini ya. Kita lihat di dalam tab material belum ada materialnya. Kita akan berikan nama baru, kita klik new, material baru ya. Kita beri nama ini adalah kayu. Ya, namanya boleh bebas, teman-teman boleh memberi nama apa saja. Kemudian yang ini tadi sudah ada namanya, karena memang ini adalah objek pertama yang ada di dalam software Blender. Jadi namanya sudah ada, yaitu material. Kita ganti saja namanya menjadi besi. Ya, ini adalah untuk yang objek besi ya. Kemudian kita akan kembali klik yang kayu, yang objek kayu ini. Kemudian kita akan memberikan tekstur di dalam layout shading. Nah, di dalam layout shading ini tampilannya agak sedikit berbeda, yaitu kita bisa melihat di sini gambarnya seperti ini. Kita juga bisa melihat shading dalam posisi render atau di sini ada dalam posisi apa ya namanya ya, look developer. Seperti ini. Kita bisa lihat lagi di dalam mode render. Nah, di dalam jendela shading ini di bagian bawah di sini ada jendela untuk shader editor. Yang namanya adalah shader editor sekarang. Kalau dulu namanya node editor. Kemudian di sini ada node yang kiri ini adalah principal BSDF, yang sebelah kanan ini adalah outputnya. Jadi yang kita lihat yang di sebelah kanan. Nah, coba kita akan hapus dulu yang principal BSDF ini. Kita klik X dan kita akan memberikan node baru. Caranya kita klik add di sini dan kita pilih shader, dan di sini ada diffuse BSDF. Oke, kita hubungkan lagi BSDF ini ke surface seperti ini. Dan kalau kita ganti warnanya di sini, maka di dalam 3D view di sini kita juga bisa melihat dia warnanya akan berubah-ubah ya. Syaratnya teman-teman harus lihat di dalam mode, boleh di developer look seperti ini atau di dalam render. Jadi ada dua yang bisa kita gunakan di sini. Oke. Kemudian kita akan menambahkan satu buah node baru, yaitu tekstur. Kita klik add, kita klik di dalam tekstur, dan di sini ada image tekstur. Mana dia? Nah, ini dia, image tekstur. Kita letakkan di sini dan ini kita hubungkan ke color. Kemudian kita akan membuka di sini, kita klik open dan kita cari file tekstur yang sudah saya siapkan. Teman-teman silakan klik dulu teksturnya di dalam deskripsi ya, ada linknya. Atau teman-teman juga bisa mencari sendiri gambar tekstur kayu yang teman-teman inginkan. Kita klik di icon thumbnail di sini sehingga teman-teman bisa melihat gambarnya seperti ini, dan kita klik ini yang tekstur kayu dan kita klik open image. Ya, sekarang ini sudah terhubung. Tapi mungkin di sini belum terlihat ya. Nah, mungkin terlihat sedikit seperti ini, tapi gambarnya stretch. Untuk itu, kita akan kembali ke edit mode. Dan di sini kita seleksi semua ya. Kita gunakan A kalau memang dia belum berwarna orange. Kemudian kita klik U dan kita pilih di sini adalah Smart UV Project. Dan kita klik OK saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada hasil dari project UV-nya kita. Bentuknya adalah seperti ini. Dan kita akan kembali ke objek mode. Ya, nah sekarang sudah terlihat bagus hasil teksturnya. Ini adalah bagaimana cara memberikan tekstur diffuse. Sebetulnya tidak harus kita ganti dengan diffuse ya. Tadi misalnya ini masih menggunakan principal BSDF pun tetap sama. Hasilnya juga seperti ini.
Oke, kemudian kita akan menambahkan satu buah efek normal atau bump atau apa ya, tekstur di sini bentuknya. Caranya adalah kita akan menambahkan node yang lain, yaitu normal map. Ini dia normal map, dan kita letakkan di sini. Kemudian kita akan menambahkan satu buah node yaitu glossy. Kita search saja dan kita pilih glossy BSDF. Ini dia. Oke, glossy kita letakkan di sini, dan satu lagi kita akan menambahkan satu buah node yang namanya adalah mix shader. Ini dia mix shader. Kita letakkan di sini di antara diffuse dengan material output. Kita letakkan di sini, maka dia akan terbagi menjadi seperti ini. Nah, glossy itu kita letakkan di bawah sini. Kita hubungkan ke bawah, dan normal map ini kita hubungkan ke color dari glossy. Kemudian kita akan menduplikat tekstur ini, kita gunakan Shift D dan kita tarik ke sini. Kemudian ini kita silang dulu teksturnya, kita buang dan kita open. Kita mencari tekstur yang sudah saya siapkan. Kembali kita klik thumbnail dan ya ini dia Wood 09N normal tekstur. Kita klik ini, kita open. Oke. Kemudian jangan lupa nih dihubungkan dari color ke color. Nah, kalau misalnya di sini belum terlihat, oops, ya ada kesalahan sedikit, saya lupa. Ini bukan ke color tapi ini adalah ke normal. Nah, seperti ini ya. Sehingga sekarang kita melihat di sini ada bentuk seperti ini ya. Dia akan terlihat cekung-cekung. Oke, kemudian kita akan tambahkan satu buah node lagi yaitu mapping. Search mapping. Ini dia, mapping, dan kita letakkan di sini. Kita hubungkan dari vektor ini ke vektor ini, dan ya sebentar kita lihat dulu. Kita akan tambahkan nilai scale-nya di sini menjadi 2. Kemudian kita akan tambahkan satu buah node lagi, namanya adalah koordinat. Nah, ini dia tekstur koordinat. Kita pilih yang UV ke sini. Nah, oke. Hasilnya adalah seperti ini. Dan kita akan rotate di sumbu Z ini menjadi 90 derajat. Nah, sekarang dia akan terrotate seperti ini. Arahnya ya, arahnya akan menjadi sesuai dengan arah dari kayu ini. Nah, teman-teman juga bisa mengatur skala dari teksturnya. Di sini ada scale, kita bisa tambahkan scale ini untuk mengatur. Nah, ini dia tiling dari teksturnya. Kemudian di sini ada glossiness, glossy-nya. Kalau kita perhatikan ini terlalu mengkilap, kita bisa menambahkan roughness-nya ini ke kanan sehingga nanti dia tidak terlalu mengkilap lagi. Nah, tapi supaya ini lebih bagus, kita tambahkan satu buah node lagi yang namanya adalah Fresnel ya. Fresnel atau Fresnel seperti ini. Kemudian kita hubungkan ini ke vec-nya ke vec sini. Nah, sekarang dia sudah terlihat lebih bagus. Hanya saja mungkin kalau kurang terlihat, ini roughness-nya saya kurangi lagi. Iya, seperti ini. Oke. Nah, sehingga sekarang terlihat pas menurut saya ini ya. Ini sudah cukup pas. Nah, seperti itu cara membuat tekstur untuk bagian kayu. Berikutnya kita akan membuat tekstur untuk bagian besinya. Kembali kita akan masuk ke dalam edit mode untuk besinya. Kita seleksi semua, kita klik A dan kita pilih U dan kita pilih adalah Smart UV Project. Kita klik OK. Maka dia akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, saya akan letakkan dulu gambar kapak ini di sini supaya dia menjadi satu ya. Karena ini pada dasarnya sebetulnya sama antara kanan dan kiri. Kita akan seleksi elemen ini, kemudian kita klik kanan di sini, kita klik G, grab ini, dan kita letakkan di sini. Kalau dia tidak sama, karena memang ini arahnya ya berbeda, saya akan scale dia di sumbu X ya, S X negatif 1, klik enter. Jadi kita skala, kita S skala, sumbu X itu adalah kanan kiri ya, dan negatif 1 dia akan dibalik atau di flip. Jadi dan ini kita klik G atau grab, kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di tempat yang sama dengan objek yang satunya, sehingga sekarang kita lihat dia ya mirip lah ya, tidak harus persis sama, tapi tidak apa-apa kalau misalnya tidak terlalu sama, tapi setidaknya dia sudah cocok seperti ini. Kemudian yang ini juga begitu. Ini masih menggunakan seleksi elemen seperti ini ya, island namanya di sini. Kita klik G, letakkan di sini, dan ini juga kita G, kita letakkan di sini. Kita rotate 180 derajat. R 180 dan kita klik enter.
sehingga sekarang kita akan mendapatkan ini terbalik ya, di flip atau di rotate. Kita letakkan juga di tempat yang sama seperti ini, seperti satunya. Oke, kira-kira saja ya, tidak harus sama persis. Dan di sini ada ini, kita seleksi ini adalah bagian ujungnya ini sepertinya, bagian ujung dari kapak ini di sini. Kita tekan R90, dia akan terrotate seperti ini. Kita klik G dan kita scale di sini. Kita letakkan di sini saja. Oke, kalau sudah, kita akan, oh ya, yang ini ya, mungkin yang ini perlu kita grab ke sini. Kita grab ke sini. Dan kita akan masuk ke tekstur painting. Jadi ini kita akan melakukan painting atau menggambar untuk teksturnya. Caranya di atas di sini ada tab yang lain lagi, yaitu tekstur paint. Nah, ini cukup menarik sekali karena kita akan menggambar di sini ya. Kita bisa membuat tekstur sendiri. Kita akan klik new di sini. Kita klik new. Kita beri nama ini adalah besi. Dan untuk warnanya kita bisa ganti color di sini ya. Kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Misalnya warnanya agak coklat begini atau apapun lah ya, silakan. Tapi ini sebenarnya nanti tidak akan muncul karena kita akan ganti juga. Kita klik OK dulu dan ini sekarang warnanya berubah seperti warna yang barusan kita buat. Kemudian langsung kita save dulu file, save as ya, save as. Kita letakkan di folder di mana kita menyimpan filenya. Kita beri nama ini adalah besi dan kita klik save image as. Oke. Sekarang kita akan memberikan tekstur ke besi, bagian besinya ini, karena memang di sini itu masih berwarna pink. Ini artinya belum teraplikasi atau belum ada teksturnya. Kita sekarang kembali lagi ke tab shading. Oke, di tab shading ini kita akan lihat di sebelah shader editor ini. Di sini kita akan menambahkan image tekstur. Kita klik add, search image tekstur, kita letakkan di sini. Dan dari color ini kita hubungkan ke base color dan kita klik open. Kita ambil tekstur yang barusan kita buat, yaitu besi.png. Kita klik open. Ya, dia warnanya sudah teraplikasi di sini dengan warna yang sama dengan yang barusan kita buat. Kembali kita masuk ke dalam tekstur paint. Ya, kalau di sini belum terlihat, tidak apa-apa. Kita coba kembalikan ke objek mode dulu. Nah, di sini sebetulnya sudah ada ya, hanya saja memang kadang-kadang tidak terlihat di sini. Kembali coba kita lihat lagi di dalam ini, kita klik shadernya dulu ya, viewport shadingnya. Nah, ini yang render atau yang apa namanya tadi ya, developer, look developer. Kemudian kita kembalikan ke tekstur paint ya, dalam mode shading ini ya, shading developer look atau yang render. Oke. Nah, sekarang kalau kita brush, di sini ada text draw ya, kita bisa tekstur drawing di sini ya, atau kita bisa menggambar. Tapi kita akan menggunakan image yang kita download dari internet. Jadi caranya begini. Kita klik di dalam tekstur di sini dan kita klik new, kita beri nama ini adalah tekstur besi, tekstur kapak. Oke. Kemudian kita akan mencari teksturnya dengan cara kita masuk ke dalam tab tekstur yang ada di sebelah kanan di sini. Ini dia. Ya, di sini ada namanya adalah tekstur kapak. Jadi ini namanya sama, tekstur kapak, dan di sini juga namanya sama. Kalau teman-teman memberi nama bukan tekstur kapak, ya tentu saja namanya pasti akan sama yang teman-teman kasih. Kemudian kita klik open di sini. Dan saya sudah siapkan gambar di dalam desktop. Teman-teman silakan download saja. Linknya ada di deskripsi dari video. Ini dia. Kita klik open. Nah, gambar ini memang saya cari yang resolusinya besar karena nanti supaya hasilnya juga bagus. Karena kalau resolusinya kecil, maka tentu saja hasilnya tidak bagus. Oke. Kemudian di sini, di dalam tekstur paint ini, kita akan ganti tipe tile ini menjadi stencil. Kita ganti menjadi stencil dan coba arahkan mouse ini ke kanan, maka kita akan melihat di sini ada gambar yang tadi. Ya. Kalau misalnya gambarnya ini stretch atau ukurannya tidak terlalu bagus, teman-teman bisa klik image aspect dan juga reset transform. Maka nanti ukurannya akan tepat. Nah, untuk menggeser gambar stencil ini, kita bisa menggunakan klik kanan pada mouse dan kita drag. Ya, itu untuk menggeser gambar stencil. Kemudian untuk merotasi, di sini juga ada angle, tapi kurang efektif kalau kita menggantinya di sini karena kita tidak bisa melihat hasilnya. Cara yang paling efektif adalah kita menekan Ctrl pada keyboard
Kita tahan kontrol pada keyboard dan kita klik kanan seperti tadi dan kita drag. Oke, seperti ini. Dan untuk melakukan skala, kita tekan Shift pada keyboard dan kita klik kanan dan kita drag seperti tadi juga. Jadi teman-teman silakan berlatih bagaimana cara menggeser, merotasi, dan juga skala. Nah, sekarang kita akan letakkan gambar stensil ini kira-kira berada di dalam gambar ini ya, apa namanya, unwrap tadi itu. Kita letakkan seperti tadi, kira-kira saja, tidak harus sangat pas begitu ya. Kemudian, nah misalnya seperti ini. Oke, nah di sini ada yang kurang pas tapi tidak apa-apa. Sekarang kita akan mengganti warna yang ada di sebelah kiri di sini. Ini warnanya harus putih ya, teman-teman silakan pastikan bahwa warnanya putih. Nilai dari RGB ini adalah 1, 1, dan 1. Kemudian kita tambahkan nilai strength yang ada di sini menjadi 1. Oke, setelah itu kita akan drag, kita brush ini di sini. Nah, kalau kita perhatikan di dalam gambar yang ada di sebelah kanan, di viewport 3D view ini dengan mode shading adalah render atau developer view, maka kita akan melihat di sini ada gambar tekstur yang barusan kita brush. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian nah, ini sudah kita brush semua, tapi ada bagian ujung yang kurang pas. Nah, ini dia. Bagian ujung sini warnanya dia putih. Untuk itu, kita akan geser lagi seperti tadi. Seperti ini, sedikit saja di sini. Oke, dan ini juga begitu, kita geser di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam 3D view, di sini sudah bagus. Berikutnya yang di sebelah kanan ini, di sini ada juga ya gambar yang harus kita isikan dengan tekstur. Ini juga sama. Kita akan rotate saja ini gambarnya ini, kita tahan kontrol dan kita rotate seperti ini. Dan kita geser. Oke. Kemudian kita mulai brush ini ya. Kita brush seperti ini. Nah, di sini ada angka 500 ini sepertinya ini tidak perlu. Untuk itu kita akan geser sedikit teksturnya seperti ini dan kita brushkan lagi di sini. Iya. Sehingga sekarang kalau kita lihat di dalam 3D view ya sudah bagus, sudah lumayan bagus. Kemudian yang ini juga begitu, yang ini, kotak ini kita akan brush. Iya. Oke. Dan di sini ada ini ya, tekstur yang panjang ini di sini, bagian bawah sini. Kita akan coba perkecil untuk radiusnya ini. Kita gunakan F dan kita tarik ke kiri sampai dia kecil. Oke, ini ada tekstur yang mungkin ini perlu juga. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita akan silang gambar tekstur di sini, silang. Dan ya, kita save lagi ya, image, save. Sehingga sekarang di sini tidak ada lagi apa namanya, tanda bintang yang artinya gambar ini sudah kita simpan. Dan kita coba lihat lagi di dalam mode shading. Nah, di dalam mode shading ini dia masih polos, masih flat, dan kita perlu memberikan efek semacam ini ya, semacam bump atau normal yang ada di sini. Untuk itu kita akan seleksi lagi objek kayu yang ada di sini dan kita akan copy semua node yang ada di sini. Kita gunakan A, kita klik A, maka semua akan terseleksi dan kita gunakan Ctrl C. Kemudian kita seleksi objek besi ini, kemudian di sini kita akan Ctrl V. Ya, dan kita tekan G untuk grab, untuk menggesernya. Kemudian di sini ada dua buah ini ya, apa namanya, output. Untuk itu kita harus hapus salah satu outputnya. Misalnya yang ini kita hapus karena yang ini yang nanti tidak akan kita gunakan ya. Kita klik X ini dan untuk prinsipal juga kita hapus. Kita akan gunakan saja sekarang yang ini. Cuman karena ini teksturnya adalah kayu, maka dia akan sama persis dengan yang gagangnya atau kayunya tadi. Untuk itu kita akan hapus yang kayu ini, kita klik X dan kita akan ganti dengan yang besi yang tadi. Kita drag dari color ini ke color yang ada di sini. Dan sekarang dia sudah berganti tekstur. Nah, untuk efek kilau itu karena di sini masih menggunakan tekstur kayu, kita akan ganti dia. Kita klik silang dan kita klik open. Kita ganti dengan tekstur yang metal 19N. Kita klik open. Ya. Sekarang coba kita lihat apakah dia sudah teraplikasi di sini. Kalau belum terlihat, coba kita akan geser dulu lampu yang ada di sini ya. Kita seleksi lampu dan kita klik G atau grab. Kita letakkan di dekat dari kapak ini dan kita akan lihat
mungkin ini belum terlalu terlihat ya. Di sini ada efek normalnya. Kita akan coba roughness-nya kita coba kurangi atau kita tambahkan. Kita coba lihat ya apakah dia sudah ada di sini. Kalau belum, nah ini sepertinya sudah ada ya di sini. Kalau kita perhatikan di sini sudah ada, ini ada. Cuman mungkin ini terlalu kecil ya. Kita coba isikan dengan 1, scale-nya 1. Ya, nah itu dia sudah terlihat di situ. Untuk roughness-nya dari glossy, kita coba akan atur lagi seperti apa yang paling pas. Mungkin seperti ini. Dan untuk strength-nya mungkin, nah ini strength-nya bisa kita atur juga. Mau sebesar apa strength-nya. Di sini 0,5 atau 0,6 mungkin sudah cocok. Oke. Dan ukuran dari normalnya ini bisa diatur di sini scale-nya mau berapa, misalnya 0,5. Oke, seperti itu. Dan untuk membuat efek lebih dramatis, kita bisa menyalakan di dalam jendela atau tab render. Di sini ada yang namanya adalah bloom. Ya, ini kita nyalakan bloom sehingga kita bisa melihat di sini ada efek glare atau bloom seperti ini. Oke, kita juga bisa mengatur posisi lampu sehingga kita bisa melihat efek dari normal dan juga efek dari bloomnya ini tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba akan render. Kita klik angka 0 di numpad atau bisa klik gambar kamera di sini. Kita klik gambar kamera seperti ini. Kemudian di dalam tab render tadi di bagian sampling, di dalam film mungkin ya, film. Di sini ada alpha, kita ganti menjadi transparan supaya nanti kalau kita render backgroundnya ini dia bukan abu-abu tapi transparan. Coba kita klik render dan kita klik image, render image. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita bisa melihat di sini ada gambar hasil dari render dan di sini dia transparan. Tapi coba kita tambahkan satu buah efek pencahayaan. Kita klik kiri di sini untuk memindahkan 3D cursor. Kita tambahkan dengan light, yaitu area. Nah, ini dia. Oh, sorry, bukan area ya. Sepertinya adalah light hemi. Oke, hemi ini kita coba, kita klik ke tab model ya. Modeling, kita coba atur posisinya. Untuk shadernya tadi kita kembali nyalakan adalah untuk yang render shading. Oke, nah ini kita coba geser ke sini. Dan untuk energinya kita coba tambahkan menjadi 50 mungkin. Ya, mungkin ukurannya kita perbesar. Tapi ukurannya sih sepertinya tidak masalah, hanya energinya saja yang perlu kita atur. Nah, ini kita coba klik gambar kamera di sini dan kita atur posisinya ini mana yang paling bagus. Mungkin di sini. Kalau dari samping kita coba rotate seperti ini ya. Nah, coba kita tambahkan lagi nilainya, mau dibuat sebesar apa di sini. Nah, setelah kita mendapatkan view yang paling pas, sekarang kita coba klik render image. Ya, ini adalah hasilnya dan kita bisa save di sini. Image, kita klik save as, kemudian kita tuliskan adalah render. Kemudian sini formatnya adalah PNG dan pilihan colornya adalah RGB A adalah alpha. Kita klik save as dan ya, sekian tutorial ini. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe di channel saya dan juga klik tombol like kalau teman-teman suka. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video saya yang lain.